Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika nama negara kita hari ini bukanlah Indonesia? Atau bagaimana jika kemerdekaan yang kita nikmati sebenarnya diawali dari sebuah tindakan penculikan dan kabar burung dari sebuah radio rakitan rahasia? Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah hadiah yang dikemas rapi oleh penjajah, melainkan sebuah teka-teki geopolitik yang menegangkan. Hari ini, kita akan merangkai 5 mozaik sejarah yang saling terhubung. Dari penemuan nama Indonesia, bisikan radio gelap Sultan Syahrir, janji manis Jepang di Dalat, Vietnam, aksi nekat para pemuda di Rengas Dengkok, hingga bantuan tak terduga dari para buruh kapal di Australia. Tarik nafas dalam-dalam, mari kita putar kembali jarum jam menuju detik-detik lahirnya Republik ini. Pencarian identitas, sejarah perubahan nama Indonesia. Sebelum kita merdeka, tempat kita berdiri ini dinamai berdasarkan kacamata kolonial, Hindia Belanda atau Nederlandse Indië. Namun, bagaimana istilah Indonesia akhirnya tercipta? Nama Indonesia lahir bukan di dalam ruang politik, melainkan di dalam lembar kajian ilmiah. Pada tahun 1850, seorang etnolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earl dan pengamat hukum James Richardson Logan menerbitkan tulisan tentang gugusan pulau di Samudra India. Earl mengusulkan nama Indonesians atau Maleonasians. Logan menyukai opsi pertama dan mengganti huruf U menjadi O, Indonesia, yang bermakna Kepulauan Hindia. Kata ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian pada 1884. Namun, nama itu baru menembus ranah politik saat para mahasiswa Bumiputra di Belanda yang tergabung dalam Indische Vereniging mengubah nama organisasi mereka menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 atas dorongan Muhammad Hatta dan kawan-kawan. Puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, nama Indonesia diikrar secara sakral sebagai identitas tumpah darah, bangsa, dan bahasa yang satu. Identitas inilah yang kelak memicu gelombang perlawanan di seluruh Nusantara. Bisikan intelijen, Sultan Syahrir dan Radio Gelap. Melompat ke bulan Agustus 1945. Perang Dunia Kedua berada di ambang akhir, tetapi informasi di kawasan Nusantara terkunci rapat. Jepang memutus seluruh komunikasi luar negeri dan menyegel semua pesawat radio penduduk. Di tengah blokade informasi tersebut, tampil sosok pemuda mungil berotak cemerlang, Sultan Syahrir. Secara sembunyi-sembunyi, Syahrir dan kelompok pemuda pejuang mengoperasikan sebuah radio ilegal, sebuah radio gelap yang frekuensinya berhasil meretas siaran berita luar negeri seperti BBC London. Dari kamar sempit inilah, pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 1945, Syahrir menangkap sinyal berita paling mendesak abad ini. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki. Informasi rahasia dari Radio Gelap Syahrir ini menjadi pemantik utama. Indonesia tidak boleh menunggu. Kemerdekaan harus direbut sebelum sekutu kembali untuk menyerahkan tanah ini kembali ke tangan Belanda. Sandiwara Kekaisaran. Pertemuan Dalat, Vietnam, Agustus 1945. Namun pada saat yang sama, pimpinan golongan tua Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat justru diterbangkan oleh pihak militer Jepang ke Dalat, Vietnam pada 11 Agustus 1945. Di kota sejuk itu, mereka menemui Marsekal Hisaichi Terauchi, panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang untuk wilayah selatan. Terauchi secara resmi berjanji bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui wadah PPKI.
Bagi Jepang, ini adalah upaya terencana untuk membuat Indonesia berutang budi dan terlihat sebagai hadiah dari Tokyo. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui secara pasti kabar menyerahnya Jepang dari sumber resmi, menyambut diplomasi ini secara hati-hati. Namun, sekembalinya mereka ke Jakarta pada 14 Agustus, Syahrir langsung menghadang Soekarno dan Hatta. Syahrir mendesak, kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang juga oleh Soekarno atas nama rakyat Indonesia, bukan atas nama Panitia Persiapan Kemerdekaan bentukan Jepang. Drama malam kelam, peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi. Perbedaan pandangan antara golongan muda yang progresif dan golongan tua yang kalkulatif mencapai puncaknya pada malam 15 Agustus 1945. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda diantaranya Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana mengambil langkah ekstrim. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah markas peta di Karawang, Jawa Barat. Tujuannya tegas, mengamankan kedua pemimpin nasional tersebut dari pengaruh dan tekanan militer Jepang. Di tengah guguk sederhana Rengas Dengklok, perdebatan sengit terjadi. Setelah Ahmad Subarjo menjamin dengan nyawanya bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta sebelum pukul 12 siang esok harinya, Soekarno dan Hatta akhirnya diantar kembali ke ibu kota. Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, naskah proklamasi dirumuskan dengan ketikan Jemari Sayuti Melik, dan tepat pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dengan suara mantap, Soekarno membacakan teks proklamasi. Indonesia resmi berdiri sebagai negara merdeka. Sahabat dari Selatan, peran Australia dalam kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi dikumandangkan, perjuangan belum usai. Belanda berniat kembali membonceng pasukan sekutu untuk merebut tanah jajahannya. Disinilah muncul dukungan tak terduga dari benua tetangga, Australia. Bulan September 1945, para buruh pelabuhan di Sydney dan Brisbane yang tergabung dalam Waterside Workers Federation atau WWF atas dorongan pelaut-pelaut Indonesia yang ada di sana melancarkan aksi boikot massal. Aksi ini dikenal sebagai Black Band. Lebih dari 400 kapal milik Belanda yang memuat armada militer dan logistik perang untuk menyerang Indonesia mendadak lumpuh total dan tidak bisa berlayar dari pelabuhan Australia. Tidak hanya itu, pemerintah Australia yang dipimpin Partai Buruh secara resmi membawa isu agresi militer Belanda ke Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Australia menjadi wakil diplomatik Indonesia dalam Komisi 3 Negara, KTN. Dukungan Australia di panggung internasional menjadi perisai krusial yang mengukuhkan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Dari pencarian sebuah nama, riset radio rahasia, tekanan aksi pemuda, hingga solidaritas buruh lintas samudra, kemerdekaan Indonesia adalah benang merah perjuangan yang terhubung sangat presisi. Bangsa ini berdiri bukan karena belas kasihan penjajah, melainkan karena keandalan para pendirinya dalam membaca momentum sejarah. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar makin banyak yang paham betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.